Secara umum, pengertian tentang teknologi pangan adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan bahan pangan yang baik, aman, dan bergizi. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen atau pasca panen guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Teknologi pangan dapat berperan dalam penggalian sumber pangan baru, penciptaan proses pengolahan pangan, pemanfaatan limbah, peningkatan keamanan pangan, perpanjangan daya simpan, pengamanan gizi, penyelarasan sikap konsumen pangan, dan lain sebagainya. Keragaman mutu pangan sangat dipengaruhi oleh faktor sebelum pemanenan seperti iklim, benih, cara bercocok tanam, dan lain-lain. Tingkat kematangan, waktu pemanenan, metode pemanenan, kondisi bahan saat pasca panen, tempat penyimpanan dan kondisi bahan saat penyimpanan, dan penanganan pasca panen. Operasi sortasi atau penyortiran sering dilakukan di awal proses setelah pembersihan untuk memisahkan mana bahan yang layak diproses selanjutnya atau mana yang harus dipisahkan. Berbagai alasan untuk melakukan sortasi antara lain untuk menghasilkan produk yang mempunyai spesifikasi lebih sesuai dengan persyaratan produksi, terutama untuk proses produksi dengan sistem mesin dan otomat. Di samping untuk persyaratan kinerja mesin, sortasi juga diperlukan untuk memperoleh keseragaman mutu yang lebih baik, terutama dalam hubungannya dengan keseragaman proses, pengendalian pengisian, dan daya tarik tampilan yang lebih baik. Untuk pengertian sortasi merupakan proses pengelompokan berdasarkan indikator tertentu, misalnya kematangan, warna, dan ukuran. Lalu untuk tujuan dilakukannya proses sortasi adalah yang pertama, mendapatkan buah yang mempunyai keseragaman baik dalam ukuran maupun kualitas. Yang kedua, mempermudah penyusunan dalam kemasan. Yang ketiga, mendapatkan harga yang tinggi di pasaran. Yang keempat, mempermudah dalam perhitungan. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pembeli untuk mendapatkan buah seperti yang diinginkan, juga dalam upaya perlindungan konsumen. Lalu, secara umum, beberapa metode sortasi yang sering dilakukan di industri pangan meliputi yang pertama ada sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Lalu yang kedua ada sortasi berdasarkan warna atau color searching. Dan yang ketiga ada sortasi berdasarkan berat. Dan yang keempat ada sortasi berdasarkan bentuknya. Selanjutnya adalah contoh teknologi sortasi pada buah alpukat. Bicara soal buah, alpukat termasuk jenis buah yang banyak digemari karena perpaduan rasa dan nutrisinya. Tidak hanya memiliki kandungan lemak yang baik bagi tubuh, alpukat juga memiliki kandungan vitamin lainnya yang bermanfaat, seperti vitamin E, vitamin K, vitamin B5, dan vitamin B6. Proses sortasi pada buah alpukat di mana tahap pertama yaitu pemanenan, kemudian buah alpukat diangkut pada ruang penyimpanan atau gudang penyimpanan. Selanjutnya buah alpukat dilakukan proses sortasi baik secara manual ataupun dengan mesin. Dan kemudian buah alpukat menuju pada proses pengemasan. Memasuki tahap yang pertama yaitu pemanenan, di mana buah alpukat dipanen sesuai dengan umur panennya. Kemudian buah alpukat disatukan pada suatu wadah atau ranjang yang nantinya akan diangkut menggunakan kendaraan truk atau traktor menuju tempat pengolahan atau pabrik pengolahan dari buah alpukat tersebut. Kemudian pada tempat pengolahan, yang pertama buah alpukat melalui proses sortasi awal menggunakan mesin atau secara manual, dipilih sesuai dengan ukuran dari buah alpukat tersebut. Kemudian untuk buah alpukat yang sudah memenuhi standar kelayakan, selanjutnya buah alpukat dikemas kembali menggunakan kertas kardus untuk di packing secara rapi. Kemudian untuk buah alpukat yang sudah mengalami proses pematangan, selanjutnya buah alpukat dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada buah alpukat. Selanjutnya buah alpukat dimasukkan kembali ke dalam wadah dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Lalu buah alpukat dilakukan sortasi ulang untuk memenuhi kelayakan dan dilakukan
proses pencucian kembali untuk memastikan kebersihannya. Selanjutnya buah alpukat diambil dagingnya dan diambil sarinya untuk diolah menjadi produk makanan. Selanjutnya untuk buah alpukat yang masih utuh dilakukan cek kembali untuk memastikan buah alpukat tersebut layak untuk didistribusikan dan dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang teknologi penyortiran pada buah apel. Penyortiran pada buah apel bertujuan untuk memisahkan antara buah apel dengan standar yang bagus dengan yang kurang bagus. Ada beberapa tahapan pada teknologi penyortiran buah apel modern. Yang pertama diawali dengan pencucian tahap 1 buah apel yang baru saja dipanen dengan tujuan memisahkan kotoran seperti debu maupun kerikil yang masih menempel. Tahap selanjutnya, apel yang sudah dicuci pada tahap pertama kemudian dilakukan penyemprotan untuk pencucian tahap 2. Setelah itu, apel akan menuju ke jalur pengeringan. Apel dikeringkan dengan suhu hangat supaya air bekas pencucian teruapkan. Setelah itu, apel yang sudah kering akan menuju tahapan penyortiran. Tahapan penyortiran terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahapan manual, yaitu memisahkan buah apel yang kurang bagus secara fisik seperti pembusukan ataupun cacat fisik. Kemudian masuk ke tahap kedua pada proses penyortiran menggunakan mesin otomatis. Kemudian diberi label dengan menggunakan mesin. Setelah itu, apel yang telah di-stempel kemudian disortir kembali berdasarkan ukuran. Setelah itu memasuki tahap pengemasan. Setelah melewati beberapa tahap, hasil sortiran buah apel kemudian di packing, dan tak lupa hasil apel yang kurang bagus tidak dibuang begitu saja, melainkan dikemas dengan plastik yang berbeda. Ini bertujuan untuk memisahkan kualitas apel yang grade A maupun grade yang di bawahnya. Setelah melalui beberapa tahap, apel kemudian dikemas menggunakan kardus dan siap untuk didistribusikan.